Podcast on the spot. Sore ini bersama gua Revian dan narasumber kita dari Thailand. Enggak canda. Dari Hutari, mewakili Hutari, Bang Abi namanya. Boleh cerita dulu Bang profilnya. Halo, selamat sore. Gua Abi. Gua di sini sebagai salah satu barista di kedai Teras Utari. Gue juga kebetulan stay di daerah sini juga, dekat sini juga. Di tempat yang ya sederhana, kebun sederhana begini. Udah sekitar berapa ya? Sekitar 4 tahun belajar kopi, ya mungkin nggak cukup 4 tahun sih, mungkin untuk berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun lagi masih tetap belajar sih sampai sekarang. Selain sebagai barista, kerjaan lo apa sih? Adakah kesibukan lain? Selain gua sebagai tukang aduk di sini, Oke, tukang aduk, tukang kopi. tukang tuang, gue juga ngajar private Muay Thai sih, Oh, lu bisa ini juga bela diri berarti. belajar juga. Oh, belajar juga. Ya biarpun posisinya itu gue sebagai pengajar private, tapi ketika gue ngajar pun di situ juga gue sambil belajar juga tuh, Oh iya, sambil sharing juga, sekalian tukar itu ya, ilmu. tukar ilmu, bener. Ah, Oke, coba. Oke, kalau boleh memori dikit, bukan memori, bisa lihat di episode 1. Kita lagi ada di Hutari nih, di kedai kopi dimana menjual kopi dan aneka macam makanan juga ya Bang ya. Jadi mampir boleh di sekitaran Ciledug. Posisinya tepatnya ada di Komplek Peruri. Oke. Nah sekarang gue mau tanya-tanya dikit mengenai pengalaman lu selama di Hutari nih Bang. Ada nggak pengalaman berkesan seperti mungkin yang lu inget banget, atau mungkin lu pernah nggak sengaja jatohin barang atau ya sharing aja sih, lebih ke sharing aja selama di sini. kalau pengalaman paling berkesan gue justru bukan masalah jatuhin barang atau berhubungan dengan customer ya, tapi justru berhubungan langsung dengan kedai ini. Tahun baru 2020 itu kan yang hujan deras tuh, banjir. Ini tempat banjiran. Waduh, ini berarti naik semua nih. Ini naik semua. Ini kayak namanya kita meja itu semuanya kan hampir semuanya dari kayu kan. Jadi kalau kayu kena air kan ngambang. Waduh. Itu meja mencar-mencar kemana-mana. Jadi lari-lari bukan ngejar ayam, ngejar meja ya Bang? Ngejar meja. Ini salah satu bangku dan meja tuh kayunya ada yang sampai seberang empang sana. Ya. Lu nggak ketukar apa gimana tuh? Enggak, kita ngenalin. Oh, Ya, kita ngenalin. Ini barang tiap hari kita bersihin nih, jadi ngenalin. Nah, yang benar-benar bikin berkesannya itu ya ketika malam tahun barunya itu kan kita udah ngerasain hujan gak berhenti-berhenti kan. Terus kita pulang pagi tuh, pulang subuh sekitar jam 4-an. Itu udah kepikiran, ini kedai gua apa kabar nih. Waktu itu rumah belum pindah ke sini, rumah masih di daerah Srengseng, Kembangan. Itu benar-benar kepikiran banget sampai akhirnya udah mencoba tidur dulu, istirahat. Jam 10 pagi itu kebangun, makan, mandi, siap-siap gitu kan. Udah jam 12 langsung berangkat ke sini. Itu saking jalanan benar-benar ketutup sama banjir, sampai sini itu jam 3 lewat. Jam 12 dari Srengseng ke sini yang biasanya cuma 15 menit. Ini sampai 3 jam lebih baru nyampe karena jalanan ketutup sana sini. Dan itu benar ketika nyampe sini ya sedih sih ngeliat gimana sih tempat yang ibaratnya kita bangun bareng-bareng gitu kan, sama-sama
lagi musibah memang. Kena musibah, Iya. banjir gitu. Cuma ya alhamdulillahnya gue sama teman-teman, sama orang tua gue di sini, sama abang-abang gue di sini, ya kita bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng rapihin semuanya nih gitu kan. Ya hal itu ya sampai itu kan surutnya sampai besok harinya tuh baru benar-benar surut. Malamnya tuh gue pada begadang di sini rame-rame ngejagain kedai gitu. Berarti Karena kan namanya ini tempat totalitas. drainase, empang gitu kan, orang takutnya kan pada masuk, pada mancing gitu kan. Ya kita bukan suzon, tapi namanya kita harus prepare, tetap aware itu tetap ya kan, kita waspada, kita ngejaga. Ya udah kita bareng-bareng begadang di sini jagain tempat gitu kan rame-rame. Ya jadinya kerasa gitu, kerasa bener-bener senang susah lah ya. senang susahnya itu ketika lagi baru mau bisa ngerangkak pelan-pelan, dijatoin begitu ya kita ambil hikmahnya aja, kita ambil senengnya aja, dibawa seneng gitu, nggak dibawa ngeluh, nggak dibawa gimana. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa lagi ya kita nyengir doang. Dulu pernah berantakan, lebih berantakan soalnya. Oke. Kalau awalnya nih pertama kali datang ke Betari itu ceritanya gimana? Kok bisa jadi barista? Sudah Jadi- belajar kopi. Nah, Dari awalnya banget nih kenapa? jadi Ceritain. gue itu memang request sama salah satu kawan deket gue, mentor gue gitu kan. Itu dari tahun 2016 gue bilang, gue ajarin gue bikin kopi dong. Dia nggak langsung bilang iya, justru dia malah nanya balik, lu kalau minum kopi apa, lu suka kopi seperti apa, karakter rasanya gimana. Nah di situ gue belum bisa jawab. Akhirnya dia bilang, lu temuin dulu karakter kopi yang lu suka. Ketika lu udah ketemu karakternya, cari tahu cara pembuatannya. Ketika lu udah bisa bikin kopi yang lu suka nih untuk lu diri lu sendiri, baru nanti lu bisa belajar bikin buat orang. Jadi gue nggak benar-benar langsung diajarin ya, cuma gue nya nggak nyerah. Gue datang ke tempatnya dia tuh pagi, ketika pagi kan itu masih kosong kan, masih sepi tuh. Nah kebetulan barista di situ juga ya abang-abang gue juga lah gitu kan. Oh iyalah. Datang pagi-pagi masih kosong, masih sepi. Bang, ajarin bikin kopi dong. Mereka, oh ya bis ini bi masuk bi. Diajarin. 2 hari sekali kayak begitu terus-terusan tuh. Sampai ya maksudnya gue seling dengan gue ada kegiatan juga, ada kesibukan, terus berjalan terus gue cari tahu sampai sekitar bulan September 2019, Agustus kalau nggak salah, Agustus 2019. Ya namanya hidup nggak selamanya enak gitu kan, ada aja ntar ada di atas ada di bawah. Ya memang mungkin gue ngerasain saat itu memang lagi down. Dibilang lagi down, cuma bukan berarti lagi down ya gue nggak mau ngapa-ngapain. Justru gue lagi jor-jornya gue nyari. Ya gimana, kita laki. Kita laki, gimana pun harus ngotot. Gue ketemu lagi lah sama kawan gue, ngobrol. Akhirnya gue nanya lagi, ada nggak gue tempat referensi lu buat gue belajar gini. Ya lu cari tempat yang masih sepi kata dia gitu. Di mana lu ada nggak referensi? Itu yang di dekat rumah gue, yang di Empang, teras Utari gitu. Ya udah, gue mau. Terus gue nanya ke dia, kapan gue bisa mulai? Dia nanya balik ke gue, ya lu maunya kapan? Ya udah besok pagi. Nah itu orang yang biasanya nggak pernah bangun pagi, gue paksa jadi bangun pagi dianya. Dia nggak pernah bangun jam 10 pagi, gue datang ke rumahnya pas jam 10, gue bangunin. Ya udah, datang ke sini, dikenalin sama orang-orang di sini. Ya dari situ sampai sekarang alhamdulillah. Itu udah 4 tahun yang lalu berarti. Kalau di Teras Utara sih dari 2019, dari ketika baru buka. Itu belum grand opening gitu. Oh, Cuma masih baru, belum grand opening buka. Cuma kalau belajarnya ya dari 2016 tuh gue udah colong-colongan lah belajar. Oh, sembari lah ya. Sambil nongkrong, kita cari-cari tahu juga, nanya-nanya orang yang udah tahu di situ. Minum dulu bang. Ya silakan. Nah sekarang kita lanjut buat nanya-nanya ke
Muay Thai boleh. Kalau Muay Thai lu belajarnya di mana? Itu jadi trainer itu dari kapan, dan mungkin ya lu bisa sharing mengenai hal itulah, boleh dibagi. Gua mulai latihan itu 2013 itu mulai latihan. Ada satu sasaran di daerah Manggisan namanya Lutador MMA. Itu pertama di sana itu ketemu sama Aderi. Dia benar-benar ngajarin basic movement apa segala macam. Sampai tahun 2014 pertengahan itu ketemu sama Jack. Dia dipanggilnya Jack Bison. Dia emang petarung, fighter dia. Nah, untuk lebih mendalamnya lagi, memang gue benar-benar dipegang sama dia, sama Jack. Dipegang. Ya dipegang. Oh iya. Dipegang pundak gitu. Benar-benar di papasnya sama dia, dibentuknya itu benar-benar sama dia. Kalau dibilang kejam ya kejam, cuma ya kejamnya dia buat kebaikan gue juga gitu. Karena seiring berjalannya waktu, metode yang digunakan sama dia terhadap pelatihan gue itu beda. Dari awalnya cuma metode cardio body pressing, lama-lama udah kerasa metodenya fighter. Dan pola pelatihannya ya lumayan sadis. Lumayan sadis. Tuh. Cuma ya dibawa seneng aja udah. Dibawa seneng. Muay Thai. Kalau boleh tahu tuh emang ada latihan itu ada apa aja sih? Kalau Muay Thai sih basic movementnya dari stepping, dari posisi kuda-kuda gitu, dari kita putaran tubuh ketika mukul. Soalnya kan bela diri tuh beda cara sebenarnya, beda cara pukulnya. Ada yang cara pukulnya tuh cuma ini aja, bergerak ini gak maju. Di sini ada yang memang harus sampai pundak sampai pinggang tuh sampai bener-bener muter ada. Tekniknya gitu ya. Beda teknik, beda jenis bela diri, beda tekniknya. Cuma intinya sama gitu kan. Untuk membela diri gitu. Iya, membela diri. Kita ambil garis besarnya untuk sehat. Soalnya kan namanya kita bergerak seperti itu kan, kita semua badan, seluruh badan itu dibikin bergerak ya bagus kan buat kesehatan kan. Berarti buat stamina kita, buat kelincahan kita, buat pelatihan otot kita, buat kardio harian kita juga bagus. Karena kalau orang bela diri itu kebanyakan diem biasanya sakit. Biasanya orang yang udah biasa bela diri nih kebanyakan diem di rumah tuh sakit dia. Dia harus ngelakuin kaku sesuatu. Kali gitu. Iya, kaku. Lebih kaku pasti. Kembalikan ini kan bela diri juga sama jadi barista juga. Itu ngatur waktunya ribet nggak sih? Kalau dibilang ngatur waktunya sih enggak dibilang ribet enggak juga. Karena ya tetap kita harus bisa nempatin mana yang prioritas. Kita benar-benar kita udah ngasih ini prioritas, ya kan? Ini premier, ini sekunder. Yang premier itu nggak bisa diganggu sama yang premier. Oke. Premier Berarti itu jujur aja untuk premier gue mengutamakan tempat kopi barista. Jadi barista. Tempat ini sebagai premier gue. Ini keluarga gue gitu. Jadi kalau misalnya ada orang mau latihan apa segala macam, bukan gue menyesuaikan waktu latihan dengan bukan gue menyesuaikan waktu kopi gue dengan jadwal latihan gue, jadwal ngajar, tapi yang mau latihan itu harus menyesuaikan dengan jadwal gue di sini. Oh iya paham. Berarti ya emang premier, jadi lebih ya kan ada prioritasnya beda-beda ya kan orang. Punya prioritas beda-beda. Ya mungkin dari SD sih kita diajarin kebutuhan premier, kebutuhan primer, sekunder, terier, ya kan. Nah ya buat gua ini primer. Oke. Cukup tuh berarti. Nah tuh kalau yang mau daftar atau apa, siapa tahu mau main, boleh juga kesini. Ini FYI nih. Cari sehatnya aja. Kita cari sehat. Biasanya sih buat yang pengen lose weight. Nah itu lu di
maksudnya jatuhnya pemurid lu ya, jatuhnya klien lah ya. Nah itu Belum klien lu sombong sih. ya kan belajar Ya gue juga belajar soalnya. Oh, iya, iya, Jadi iya. kalau gue bilang dia murid gue, kayak gue terlalu senior, sombong. berarti senior Nggak lah, klien junior aja dah, udah klien. klien aja dah. Nah ini klien lu ini orang mana aja tuh biasanya tuh? Banyak sih. Yang Ya. dari bela diri dulu ya, nanti kita ke Hutari. Yang deket-deket sini ada Kosambi, terus daerah Taman Kota, Situ Kembangan. Jakarta Barat berarti ya. Nah, Jakarta Barat, Jakarta Selatan pun ada. Yang di Jakarta Timur pun ada. Wah, Pernah ngajar tuh di Pasar Bo, di dekat, bukan di dekat sih, emang di dalam komplek Kopassus. Ini kebetulan teman lama, pengen belajar, boleh ngajar. biasanya itu orang tua atau remaja atau Ada yang orang tua, ada yang remaja, dan ada yang anak SD juga. semua kalangan berarti ya bisa. Bisa dibilang semua kalangan. Nah sekarang berarti bisa tuh kalau mau yang latihan SD, anak SMP, yang udah gawe juga, yang udah mungkin ya ada batasan umur juga nggak sih? Minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun, maksimal Ya sekuatnya gitu. sekuatnya ya, biarpun umurnya 80, cuma kalau mukul masih sakit ya boleh Pak latihan Pak, gitu aja. Nah itu bisa tuh datang ke Bang Abi, siapa tahu bisa jadi berarti klien tarung apa namanya, Muay Thai. Nggak harus tarung juga sih. Oh beda ya, Nggak, ada ya kayak tadi gue bilang, ada yang lebih pengen ke nurunin berat. jadi ini semacam itu kali ya, sesuai sama permintaan klien gitu mungkin. Sesuai dengan permintaan klien. Benar, sesuai dengan permintaan klien. Dan memang kalau misalnya Muay Thai itu menurut gua ngepasin. Jadi dulu berat gua itu dibilang jauh di bawah ideal. Tapi ketika gua latihan rutin justru malah jadi masuk ideal. Bisa buat itu ya, apa Ngepasin namanya, justru. iya ngepasin lah. Ngepasin. Kurang malah jadi naik gitu kan. Dan yang naik ya bisa jadi kering. Waduh. Maksudnya ya kering, lemaknya kering. Oh iya. Nah sekarang kalau kita ke bahas kopi lagi, yang biasanya kesini tuh kira-kira siapa aja sih, itu seramainya kapan? Lu kan sebagai orang terjun langsung ngebuatin tuh. Kalau di sini sih gue masih ngeliat didominasi sama kalangan mahasiswa. Sama kalangan mahasiswa. Mungkin ada sekitar beberapa bulan lalu ketika awal-awal pandemi itu kan orang banyak yang WFH ya. Ramai juga tuh kalau siang di sini orang WFH. Sampai akhirnya buat mereka itu WFH itu bukan work from home, tapi work from Hutari. Oke. Ini Diganti. nyambung juga ya, iya benar. Mereka yang ganti. Terus ketika udah mulai kesini-sini, orang udah mulai masuk ke kantor lagi gitu kan. Ya didominasinya ke kalangan mahasiswa jadinya, yang ngerjain skripsi atau yang sekedar kumpul ngopi gitu apa, rame kalau di sini. Dan orang tua pun banyak, dari kalangan yang orang tuanya pun banyak. Di sini ya, maksudnya warga sekitar juga mungkin. Yang Ya? dari luar juga ada. Oh ada. Yang warga orang-orang dari luar juga ada. Maksudnya kita bilang umur di atas 40 lah. Oke. Rame-rame kadang ngumpul di sini. Emang tempatnya enak juga sih memang. Iya alhamdulillah sih. Buat apa namanya, ngadem ya kan, lagi minum kopi, nyender ya kan, rebahan. Iya. Sekalian aja lu Bawa bantal sama ini, kasur. iya. Nah sepertinya sudah mulai gelap, udah mulai maghrib. Antara Mungkin mendung kita sama maghrib ini. nah iya, ini kan kita sudahi dulu podcast kali ini bersama Bang Abi. Terima kasih Bang nih ya. Sama-sama. Gue yang terima kasih banget. Terima kasih. Pokoknya sukses terus buat Amin. Hutari, buat Abang juga. Pokoknya
semuanya berjalan lancar, terus berkembang lah. Amin. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Podcast on the Spot. Dadah.